Euro 2021 jadi ajang unjuk gigi Moiskin dan Sandro Tonali. Penyerang komplit milik timnas Italia ini juga berpotensi mencuri perhatian di Euro 2021. Kemampuan mencetak gol dalam berbagai situasi membuat Kane layak untuk diperhitungkan saat pergelaran Euro 2021 tiba. Striker yang memperkuat Paris Saint-Germain itu memiliki catatan gol yang terbilang apik. Dari 45 penampilan di berbagai ajang musim 2020-2021, Moiskin berhasil melesakkan 19 gol plus 1 assist untuk PSG. Performa cemerlang itu bukan tidak mungkin ditujukan lagi oleh striker berusia 21 tahun tersebut di Euro 2021. Sedangkan kemampuan Sandro Tonali mengontrol permainan di lini tengah menjadi alasan mengapa gelandang milik AC Milan ini layak diperhitungkan meski namanya tidak ada dalam daftar skuad sementara di Gli Azzurri. Jika alasan itu kurang meyakinkan, maka mari melihat catatan bermain Sandro Tonali bersama AC Milan di Liga Italia 2020-2021. Selama diperkuat oleh Sandro Tonali, baik sejak menit awal maupun tidak, AC Milan berhasil memenangi 20 pertandingan dan hanya 5 laga yang tidak menghasilkan poin, atau 2 imbang 3 kalah. Bandingkan dengan AC Milan yang tampil tanpa Sandro Tonali, tim besutan Stefano Pioli itu gagal meraup angka penuh sebanyak 6 kali atau imbang 3, kalah 3 dalam 13 pertandingan. Dengan pengaruh tersebut, Sandro Tonali yang baru berusia 21 tahun bisa menjadi komponen penting timnas Italia di Euro 2021. Ada dibawa oleh pelatih Gli Azzurri Roberto Mancini. Daftar pemain AC Milan yang tak boleh pergi di bursa transfer musim ini. Dikutip dari Calcio Mercato, rupanya ada 3 pemain AC Milan yang di mata Maldini tidak boleh disentuh. Dalam artian 3 pemain ini sama sekali tidak boleh dijual AC Milan. Bagi Maldini, 3 pemain ini sangat penting bagi kelanjutan proyek AC Milan di tangannya. Melihat daftar namanya, tifosi AC Milan pasti juga akan setuju dengan sependapat mantan bek setan merah itu. Nama pertama yang tidak boleh dijual AC Milan adalah Franck Kessie. Franck Kessie tak terbantahkan dalam pemain terbaik juga di AC Milan musim lalu. Mengoleksi menit bermain terbanyak di antara pemain outfield, 3.230. Kessie menyumbang 13 gol dan 4 assist di Liga Italia. Milanisti juga tidak akan lupa dengan 2 penalti Kessie di gawang Atalanta di laga terakhir yang mengirim AC Milan ke Liga Champions 2021-2022. Nama kedua pilihan Paolo Maldini adalah Ismail Beneker. Ismail Beneker sebetulnya sering diganggu cedera pada musim 2020-2021. Akan tetapi Beneker adalah pemain yang membuat Kessie bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di lini tengah AC Milan. Karenanya, sangat beralasan jika Beneker mati-matian ingin dipertahankan Maldini supaya bisa membuat Kessie tetap berada dalam level penampilan terbaik. Pemain ketiga adalah Theo Hernandez yang mempunyai ikatan emosional dengan Maldini. Hernandez menempati posisi yang sama seperti Maldini di awal karir bersama AC Milan. Hernandez juga merupakan rekrutan pertama Maldini sejak dia mulai menjadi direktur teknik AC Milan pada Juni 2019. Maldini dulu sengaja terbang langsung ke Madrid untuk merekrut Hernandez dari Real Madrid pada 5 Juni 2019. Seperti Kessie dan Beneker, Hernandez juga merupakan salah satu pemain kunci AC Milan musim lalu. Bermain 33 kali di laga Italia, Hernandez menjadi bek rasa striker dengan menyumbang 7 gol dan 5 assist. Dengan masih berusia muda, Kessie 24 tahun, Beneker 23 tahun, Hernandez 23 tahun juga pastinya menjadi tulang punggung AC Milan dalam waktu yang lama. Maldini perlu menegaskan juga strateginya karena AC Milan terus diganggu klub-klub kaya Eropa yang mengincar pemainnya. Belum lama ini klub raksasa Liga Prancis atau juga PSG ini memperlihatkan ketertarikan pada Theo Hernandez setelah sebelumnya juga kepincut dengan Ismail Beneker. 5 alasan AC Milan harus menebus Tomori dari Chelsea. Fikayo Tomori menjadi pemain penting bagi AC Milan di paruh kedua musim 2020-2021 di Liga Italia Serie A. Saat Fikayo Tomori tiba di Januari, dia langsung mengisi celah di skuad AC Milan tanpa diragukan kualitasnya. Melihat hal itu, AC Milan berupaya untuk mematenkan bek tangguh ini dari Chelsea. Dikutip dari laman Sempre Milan Sabtu 29 Mei 2021, Rossoneri berhasil memasukkan klausul pembelian 28 juta euro dalam kesepakatan pinjaman dan tampaknya mereka akan menggunakan opsi ini. 5 alasan AC Milan untuk merekrut Fikayo Tomori, yakni keandalan, kemauan bermain, label harga, teknik, dan kecepatan. 5 hal yang benar-benar menyoroti betapa hebatnya Fikayo Tomori yang disia-siakan oleh Chelsea.
Berbicara tentang kesepakatan harga 28 juta euro sangat rendah mengingat betapa sulitnya menemukan bek tengah yang baik di pasar transfer. Setidaknya dengan sedikit uang, selain biaya transfer, gaji Tomori yang sangat terjangkau bagi AC Milan di Liga Italia. Hanya dalam 6 bulan di klub AC Milan, pemain berusia 23 tahun ini dengan cepat beradaptasi dengan sepak bola Italia dan sangat solid selama masa peminjaman. Dia menggunakan kecepatan dan tekniknya untuk benar-benar mengesankan di Liga Italia. Selain itu, dia jatuh cinta juga dengan klub AC Milan dan berkeinginan untuk bertahan. Namun cukup disayangkan ketangguhannya masih belum dilirik oleh pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, untuk Euro 2020. Performa brilian yang dipastikan Tomori bersama AC Milan juga paruh musim ini tergolong cukup impresif. Kedatangannya merumpun bersama AC Milan seakan-akan menjadi titik balik performa Tomori yang sempat diasingkan Chelsea pada musim ini. Faktor kesulitan menebus skuad utama serta minimnya menit bermain bersama Chelsea membuat Tomori memutuskan hengkang ke AC Milan dengan status pinjaman. Keputusan Tomori hengkang ke tim berjuluk Rossoneri tampaknya menjadi hal baik bagi sang pemain di Liga Italia. Dirinya bisa beradaptasi dan menjadi pemain belakang yang bisa diandalkan oleh AC Milan di Liga Italia. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan Clement Lenglet. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan Clement Lenglet, namun tidak ingin membayar permintaan harga yang dipatok Barcelona agar bersedia melepasnya. Terdapat begitu banyak spekulasi mengenai kemungkinan Rossoneri merekrut bek tengah baru pada bursa transfer musim panas ini. Mengingat masa depan Alessio Romagnoli dan Miguel Tomori bersama klub diragukan lantaran pemain pertama akan habis kontraknya pada tahun 2022 dan pemain kedua hanya dipinjamkan dari Chelsea. Menurut kabar dari Don Balon, Lenglet benar-benar mengalami mimpi buruk musim ini akibat kesalahan individu yang membuat Blaugrana kehilangan banyak poin. Beberapa waktu itu saat timnya kesulitan mencetak gol yang bisa membuat mereka berpeluang memenangkan gelar La Liga, ia justru melakukan pelanggaran yang berujung kartu kuning dan membuang bola jauh hingga menghabiskan waktu padahal pertandingan memasuki injury time. Tak satu pun dari rekan-rekan satu timnya yang memahami aksi tersebut dan Lionel Messi bahkan menjadi kesal terhadapnya. Raksasa Catalan diketahui bersedia melepas pemain internasional Prancis tersebut dan Milan tampaknya menjadi tim yang paling tertarik meminangnya. Namun mereka tidak ingin membayar lebih dari 10 juta euro atau 160 miliar. Nominal yang dianggap kubu La Liga belum cukup. Sebaliknya Barcelona dibanderol Lenglet di angka 25 juta euro atau 400 miliar. Namun krisis ekonomi yang menghantam dunia sepak bola tampaknya kecil kemungkinan akan ada klub yang bersedia membelinya. Mantan bintang Sevilla tersebut telah mencatatkan 33 penampilan di La Liga musim ini setelah direkrut dengan mahar 35 juta euro atau 560 miliar. Peluang Milan boyong Boateng terbuka lebar. Peluang AC Milan untuk memboyong Jeremy Boateng dari Bayern Munchen terbuka lebar setelah sang bek menolak pindah ke MLS. Kebersamaan Boateng dengan Bayern ini akan segera berakhir sebab kontrak berakhirnya pada Juni 2021 ini. Boateng tampaknya ingin mencari klub baru musim depan. Peminat bek Jerman itu sendiri cukup banyak sebab Boateng diklaim masih belum habis. Meskipun ia sudah berusia 32 tahun, peminat Jeremy Boateng kabarnya juga datang dari luar Eropa. Salah satunya adalah klub MLS. Tapi klub-klub di negeri Paman Sam juga itu terpaksa gigit jari. Pasalnya Boateng enggan berkarir di Amerika. Kabar terbarunya, dilansir dari Goal, laporan itu juga mengatakan Boateng lebih suka menghabiskan sisa karirnya dengan bertahan di Eropa. Secara spesifik, Boateng berharap bisa bermain di Premier League. Namun ia juga tak menutup pintu untuk bermain di La Liga maupun Serie A. Milan sekarang mencari bek baru. Boateng dianggap akan pas bergabung dengan Rossoneri karena ia bisa membimbing para pemain muda di klub tersebut. Milan sendiri tampaknya akan melepas Alessandro Romagnoli. Perekrutan Boateng tentu akan jadi perekrutan yang tepat, apalagi ia bisa diboyong secara gratis.